Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farha Sarya Sohim, NPM 2075568, kelas AKTP 2C, mata kuliah kuis akuntansi pengantar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran tentang akuntansi pengantar, yaitu jurnal khusus dan buku besar pembantu. Penjelasan pertama yaitu tentang jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu. Bila dalam jurnal umum, semua transaksi dicatat ke dalam satu jurnal. Lain halnya dengan jurnal khusus, transaksi yang terjadi dapat dikelompokkan dan dicatat ke beberapa buku jurnal, sehingga memungkinkan adanya pembagian tugas pencatatan kepada beberapa orang. Macam-macam jurnal khusus. 1. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas, antara lain investasi atau penanaman modal berupa uang tunai, hasil penjualan barang atau jasa secara tunai, hasil penagihan dari debitur, hasil pendapatan lain-lain berupa uang tunai. 2. Yaitu jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas, antara lain 1. Pengambilan prive, 2. Pembayaran dividen, 3. Pembelian barang secara tunai, 4. Pembayaran kewajiban kepada kreditur, 5. Pembayaran macam-macam biaya. 3. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang secara kredit. 4. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang secara kredit. Kelima yaitu jurnal umum atau jurnal memorial selain jurnal khusus. Jurnal umum juga tetap digunakan untuk mencatat beberapa transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus, seperti adanya retur penjualan dan retur pembelian secara kredit, adanya penerimaan dan penyerahan promes. Digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian, penutup, dan pembalik. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik setiap jurnal khusus, yaitu yang pertama ada jurnal penjualan atau disingkat dengan JJ, yaitu untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua yaitu jurnal pembelian atau jurnal JB, disingkat dengan JB, yaitu untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang ketiga yaitu ada jurnal penerimaan kas atau sering kita singkat juga dengan JKM, yaitu untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Yang keempat yaitu ada jurnal pengeluaran kas atau yang kita sering sebutnya dengan JKK, untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Yang kelima itu ada jurnal umum atau JU, yaitu untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk pada keempat jurnal khusus di atas atau tidak termasuk dalam jurnal keempat yang ada di atas. Yang selanjutnya yaitu ada tips dan trik menyusun jurnal khusus dengan soal yang acak. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi soal tersebut, mengidentifikasi terlebih dahulu soal-soal tersebut, termasuk tipe jurnal khusus yang mana. Jadi maksudnya masuk ke jurnal umum kah, atau jurnal penerimaan, atau jurnal pembelian. Setelah diidentifikasi, langkah kedua yaitu memasukkan transaksi pada jurnal khusus yang sudah diidentifikasi. Jadi setelah kita memisahkan atau telah memilih jurnal-jurnal di atas, kita masukkan jurnal tersebut ke jurnal khusus yang telah kita buat. Di sini saya sudah membuat contoh soal tentang transaksi jurnal umum, yaitu tentang toko sembako Farha Makmur. Baiklah, agar lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini sudah ada transaksi toko sembako Farha Makmur bulan Januari 2021. Tanggal 1, Farha menyetor uang tunai sebesar sebagai penambahan modal sebesar 20 juta. Ini masuk ke JKM, jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Di tanggal 2 ada dibayarkan uang sebesar 1 juta untuk pembelian perlengkapan kantor. Pembelian perlengkapan kantor ini termasuk pengeluaran kas, jadi dicatat di JKK, jurnal pengeluaran kas. Ya. Tanggal 3 dijual barang dagang kepada toko Rahayu seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Ini masuk ke JJ, yaitu jurnal penjualan, karena telah dijual barang dagang kepada toko Rahayu. Tanggal 4 yaitu dibayar sejumlah kas seharga 500.000 untuk beban iklan. Beban iklan ini masuk ke JKK, jurnal keluaran kas, karena kita membayar uang kas jadi kas kita berkurang.
Yang kelima yaitu diterima faktur dari CV Cahaya untuk barang yang dipesan seharga 3.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Ini masuk ke jurnal pembelian. Yang keenam yaitu dikirim nota debit kepada CV Cahaya untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 500.000. Ini masuk ke jurnal umum dikarenakan tidak termasuk ke 5 jurnal yang telah kita pelajari tadi. Yang ketujuh itu dibeli dari toko Indrajaya peralatan kantor seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Ini masuk ke jurnal pembelian karena telah dibeli dari toko Indrajaya peralatan kantor. Yang kedelapan, tanggal 8 yaitu dijual secara tunai barang dagang seharga 2 juta. Ini masuk ke JKM, jurnal kas masuk, karena kita mendapat pendapatan dari hasil barang dagang. Yang kesembilan yaitu dijual barang dagang kepada UD Bintang seharga 7 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. JJ jadi masuk ke jurnal penjualan karena telah dijual barang dagang kepada UD Bintang. Tanggal 10 diterima pembayaran transaksi tanggal 3 Januari. Ini masuk ke JKM, jurnal kas masuk, karena diterima pembayaran atas transaksi tanggal 3 Januari tadi. Tanggal 11 yaitu dibayar utang sehubungan dengan transaksi tanggal 5 Januari. Ini masuk JKK, jurnal kas keluar, karena membayar hutang sehubungan dengan transaksi 5 Januari. Tanggal 12 yaitu dibayar sebagian utang kepada toko Indrajaya atas pembelian peralatan kantor sebesar 800.000. Ini masuk jurnal kas keluar karena dibayar sebagian hutang. Jadi kas kita mengalami pengurangan. Tanggal 13 yaitu dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan, juga masuk ke JKK. Tanggal 13 dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan, itu juga masuk ke JKK, jurnal keluaran kas, karena kas kita mengalami pengurangan untuk membayar gaji karyawan. Tanggal 14 diterima pembayaran transaksi tanggal 9 Januari, itu masuk ke JKM, jurnal kas masuk, karena menerima pembayaran atas transaksi tanggal 9. Di sini saya akan menjelaskan transaksi ke dalam jurnalnya langsung. Baik, sekarang kita memasukkan jurnal ini ke kolom yang telah kita sediakan. Setelah kita mengidentifikasi jurnal-jurnal ini, kita masukkan ke dalam kolom jurnal-jurnalnya. Yang pertama kita lihat itu tanggal 1 Farah menyetor uang tunai sebagai penambahan modal JKM sebesar 20 juta. Di sini masuk ke jurnal penerimaan kas, penambahan modal tanggal 1, keterangannya penambahan modal, kasnya bertambah 20 juta karena tidak ada kolom modal, jadi kita tulis di akun yaitu modal jumlah 20 juta. Tanggal 2 kita lihat dibayarkan uang sebesar 1 juta untuk pembelian perlengkapan kantor. Ini masuk ke JKK atau jurnal pengeluaran kas. Tanggal 2 kita tulis di sini. Karena di sini tidak ada keterangan perlengkapan, jadi kita tulis di serba-serbi akun perlengkapan jumlah 1 juta. Perlengkapan bertambah, kas berkurang, di kredit 1 juta. Tanggal 3 dijual barang dagang kepada toko Rahayu seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Ini masuk ke JJ, jurnal penjualan. Di sini kita lihat tanggal 3 toko Rahayu, keterangannya syaratnya 3/10 N/30, di debit piutang dagang yang bertambah 3 juta, kreditnya berkurang 3 juta. Kita lihat tanggal 3 di sini dijual barang dagang kepada toko Rahayu seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Itu masuk ke JJ atau jurnal penjualan. Di sini kita tanggal 3 keterangan toko Rahayu syarat 3/10 N/30. Di sini kita tulis piutang dagang dan penjualan. Jadi jika piutangnya debit, otomatis penjualannya kredit. Jadi dimasukkan 3 juta untuk debit piutang dagang, kredit 3 juta untuk penjualan. Di tanggal 4 dibayar sejumlah kas harga 5 juta untuk beban iklan. Ini masuk ke JKK atau jurnal pengeluaran kas. Tanggal 4 kita tulis tanggal 4, karena tidak ada keterangan beban iklan maka kita tulis serba-serbi akun beban iklan
jumlahnya 500.000 dan kas berkurangnya 500.000. Tanggal 5 itu diterima faktur dari CV Cahaya untuk barang yang dipesan seharga 3.500 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Ini masuk ke JB jurnal pembelian. Kita lihat tanggal 5 CV Cahaya syarat pembelian 2/10 N/30, pembelian 3.500.000 di debit dan kredit utang dagang 3.500.000. Tanggal 6 dikirim nota debit kepada CV Cahaya untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 500.000. Ini masuk ke JU, yaitu jurnal umum karena tidak termasuk ke jurnal-jurnal yang telah kita pelajari tadi. Yaitu kita tulis di sini tanggal 6 utang dagang retur pembelian utang dagang debit 500.000 dan retur pembelian kredit 500.000. Kita tulis keterangannya CV Cahaya. Yang ketujuh, tanggal 7 dibeli dari toko Indrajaya peralatan kantor seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Itu masuk ke JB jurnal pembelian juga. Kita tulis di sini tanggal 7 toko Indrajaya syarat pembelian 2/10 N/30 masuk karena di sini tidak ada akun peralatan, jadi kita tulis di serba-serbi akun peralatan jumlahnya 1.500.000 dan kredit utang dagang 1.500.000. Tanggal 8 itu dijual secara tunai barang dagang seharga 2 juta. Ini masuk ke JKM atau jurnal penerimaan kas. Kita tulis di sini tanggal 8 di debit kas 2 juta, kredit penjualan 2 juta. Tanggal 9 itu dijual barang dagang kepada UD Bintang seharga 7 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Ini masuk ke JJ jurnal penjualan. Status tanggal 9 keterangan UD Bintang syaratnya 3/10 N/30, debit piutang dagang 7 juta, kredit penjualan 7 juta. Tanggal 10 diterima pembayaran transaksi tanggal 3 Januari. Berarti tanggal 10 ini penerimaan pembayaran dari transaksi tanggal 3 ini. Dijual barang dagang kepada Toko Rahayu sebesar 3 juta. Kita lihat ini masuk ke JKM jurnal penerimaan kas tanggal 10. Kasnya 2.910.000, potongan penjualan 90.000, piutang dagang 3 juta. Kenapa potongan penjualannya 90.000? Karena kita lihat di sini tanggal 3 ininya syaratnya 3/10 N/30. Jadi 3 juta ini dikalikan dengan 3% sehingga menghasilkan 90.000. 90.000 dikurangin 3 juta jadi hasilnya 2.910.000. Tanggal 11 dibayar utang sehubungan dengan transaksi tanggal 5 Januari. Kita lihat tanggal 5 Januari diterima faktur dari CV Cahaya untuk barang yang dipesan seharga 3.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Ini tanggal 11 ini masuk ke JKK. Kita lihat JKK. Jurnal pengeluaran kas. CV Cahaya utang dagang 3.500.000, kas berkurang 3.500.000. Tanggal 12 dibayar sebagian utang kepada toko Indrajaya atas pembelian peralatan kantor sebesar 800.000. Ini masuk ke JKK juga. Tanggal 12 keterangan toko Indrajaya utang dagang bertambah 800.000 dan kas berkurang 400.000. Tanggal 13 dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan. Itu juga masuk ke JKK jurnal pengeluaran kas. Karena di sini nggak ada keterangan beban gaji, jadi masuk ke serba-serbi akun beban gaji jumlahnya 1.200.000 dan kas berkurangnya 1.200.000. Tanggal 14 diterima pembayaran transaksi tanggal 9 Januari. Tanggal 9 Januari kita lihat di sini dijual barang dagang kepada UD Bintang seharga 7 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Ini masuk ke JKM yaitu jurnal penerimaan kas. Tanggal 13 keterangan UD Bintang kasnya 6.790.000, potongan penjualannya 210.000, utang dagang 7 juta. Kenapa bisa 210.000? Karena tadi keterangannya di sini 3/10 N/30, jadi 7 juta dikali 3% hasilnya 210.000. 210.000 dikurang 7 juta hasilnya 6.790.000. Jika sudah selesai semua, kita masukkan ke dalam kolom jurnalnya. Jadi kita hitung jumlahnya. Yang pertama itu jurnal penerimaan kas. Kita lihat di debit
hasil dari kas seluruhan ini hasilnya 31.700.000 dan potongan penjualannya 300.000. Sedangkan di kredit kita di piutang dagang keseluruhannya 10 juta, di penjualannya 2 juta, di serba-serbi 20 juta. Jadi kedua ini jika dijadikan satu hasilnya sama, balance. Yang kedua itu jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di debit utang dagang 4.300.000, di serba-serbi jumlah 2.700.000, di kredit 7 juta. Jadi jika ini disamakan hasilnya akan balance karena 4.300.000 ditambah 2.700.000 hasil 7 juta, sedangkan di kredit ada 7 juta. Yang selanjutnya itu jurnal pembelian. Di jurnal pembelian ini di debit pembelian ada 3.500.000, serba-serbi 1.500.000, dan di kredit utang dagang 5 juta. Sama saja keduanya jika disamakan akan balance karena 3.500.000 ditambah 1.500.000 hasilnya 5 juta, dan di kredit sudah ada utang dagang 5 juta. Di jurnal umum cuma ada hanya satu transaksi, yaitu sebesar 500.000. Jadi jumlahnya sebesar 500.000, ini sama. Jurnal penjualan yaitu ada Toko Rahayu dan UD Bintang, ada di debit piutang dagang 3 juta, di debit piutang dagang 3 juta dan 7 juta hasil 10 juta, kredit penjualan 3 juta dan 7 juta hasil 10 juta, maka akan sama. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini dibagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Buku besar pada dasarnya sama dengan buku besar yang masuk dalam jurnal umum. Sedikit perbedaan pada jurnal khusus adalah: 1. Posting dilakukan penjumlahan pada akhir minggu atau bulan dengan menggunakan tanggal akhir minggu atau bulan, kecuali untuk rekening yang masuk ke kolom lain-lain menggunakan tanggal terjadinya transaksi. Kedua, yaitu setelah dilakukan posting, menuliskan nomor rekening di jurnal sebagai bukti telah dilakukan pemindahan ke buku besar. Definisi buku besar pembantu itu yaitu buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat secara terperinci tentang informasi yang terdapat di buku besar. Definisi buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat secara terperinci tentang piutang perusahaan kepada masing-masing debitur atau pelanggan. Selanjutnya yaitu buku besar pembantu hutang. Buku besar pembantu hutang adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat secara terperinci tentang hutang perusahaan kepada masing-masing kreditur atau pelanggan. Pengertian buku besar pembantu hutang sama dengan buku besar pembantu piutang. Bedanya, buku besar pembantu piutang untuk piutang perusahaan, sedangkan pembantu hutang untuk hutang perusahaan. Untuk mencatat buku pembantu piutang, kita memerlukan sumber. Yang pertama yaitu daftar piutang awal, kedua jurnal khusus penjualan, ketiga jurnal khusus penerimaan kas jurnal umum. Yang kedua yaitu untuk mencatat buku pembantu utang, kita memerlukan sumber. Yang pertama itu daftar utang awal, kedua jurnal khusus pembelian, ketiga jurnal khusus pengeluaran kas jurnal umum. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan ketidakjelasan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.